Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ariana, mahasiswa program studi S1 Kewirausahaan di Institut Santi Buana. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari makalah yang sudah saya susun dengan judul Realitas Hidup di Perbatasan, Tantangan dan Peluang. Studi kasus di wilayah perbatasan Aruk, Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. PLBN Aruk merupakan salah satu gerbang bagi Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat yang menghubungkan antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Perbatasan tersebut berada tepat di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Resmi dibukanya border yaitu pos lintas batas negara Aruk. Harapannya pembukaan PLBN ini bisa mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas karena arus mobilisasi barang dan jasa bisa keluar masuk dari kawasan tersebut secara legal. Masyarakat di wilayah perbatasan Aruk cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi ke Sarawak, Malaysia karena akses yang mudah dan cepat serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Ketergantungan perekonomian masyarakat perbatasan sangat tinggi. Hampir semua barang dan jasa serta tempat menjual hasil bumi masyarakat lebih sering memilih untuk ke Malaysia. Kini PLBN Aruk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas melalui perdagangan lintas batas dan pengembangan pariwisata. Kabupaten Sambas mempunyai objek wisata yang sangat menarik seperti Pantai Temajo, Riam Pancarek, Riam Banok, Riam Berasap, dan Gua Maria Santok yang letaknya berdekatan dengan PLBN Aruk. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana realitas hidup di perbatasan. Kehidupan masyarakat di sana sudah bisa dibilang mengalami peningkatan, terutama dalam faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Ekonomi yang meningkat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong investasi dan perkembangan infrastruktur. Selain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, juga dapat memicu pertukaran budaya dan perdagangan antar wilayah perbatasan, memberikan peluang kolaborasi yang lebih besar. Kemajuan pada bidang infrastruktur juga terlihat pada perbedaan perbatasan Aruk yang dulu dan yang sekarang. Dulu bangunan kuno dengan warna yang kusam dan cat yang sudah mengelupas menjadi pemandangan yang kerap dijumpai di PLBN Aruk. Dan sekarang bangunan megah telah berdiri. Bangunannya pun semakin modern dengan atap yang menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran tradisional Dayak menggantikan bangunan usang yang dulu berdiri. Serta telah dibangunnya Wisma Indonesia dan 24 kios pasar wisata di perbatasan Aruk untuk menjual barang kering dan basah. Barang dagangannya berasal dari Indonesia yang dijual oleh masyarakat setempat dengan tujuan memperkenalkan khas Indonesia dalam tema Wonderful of Indonesia. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tantangan tinggal di wilayah perbatasan. Tantangan tinggal di wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi. Meskipun wilayah di PLBN Aruk telah berkembang pesat, namun beberapa daerah di perbatasan masih kurang mendapatkan perhatian serius dalam hal pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik di PLBN Aruk mulai membuahkan hasil, namun agar lebih optimal meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan, pembangunan itu juga harusnya diikuti dengan pembangunan perekonomian lokal. Adapun tantangan dalam bidang pendidikan. Seringkali masyarakat di sana terpengaruh oleh sejumlah orang-orang yang sudah bekerja di Malaysia dan aspek ekonomi juga sering mempengaruhi.
mengakibatkan rendahnya partisipasi dan motivasi belajar di kalangan masyarakat perbatasan. Jadi, banyak masyarakat di sana memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan pergi bekerja ke Malaysia. Selanjutnya ada tantangan dalam aspek keamanan. Apabila ditinjau dari aspek keamanan, kondisi wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi, langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Maka dari itu, perlu adanya reformulasi pendidikan kewarganegaraan di perbatasan untuk mendapatkan kerangka pendidikan bela negara dan cinta tanah air yang tepat. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana peluang ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah perbatasan. Pertama, ada peluang ekonomi. Keberadaan PLBN Aruk sangat strategis sebagai pintu masuk dan keluar barang dalam kerangka perdagangan internasional, yaitu gerbang ekspor-impor antara Indonesia dan Malaysia. Perdagangan lintas batas tinggal di wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Masyarakat perbatasan Aruk memiliki kesempatan bersaing dengan masyarakat Malaysia karena memiliki peluang pasar yang dijual ke Malaysia. Yang kedua, ada peluang sosial. Peluang sosial di wilayah perbatasan dapat melibatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, kerjasama lintas batas dapat memperkuat hubungan antara dua negara di kedua sisi perbatasan, menciptakan adanya peluang untuk bertukar budaya bagi masyarakat setempat dan dapat memajukan kerjasama ekonomi. Ketiga, ada peluang budaya. Daerah perbatasan menjadi titik temu antar dua negara, sehingga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Peluang budaya di daerah perbatasan meliputi keberagaman etnis, tradisi, dan bahasa, serta daerah perbatasan yang kaya akan warisan budaya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dapat membuka peluang baru bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pendapatan tambahan, sementara mempromosikan dan melestarikan warisan budaya. Baiklah, hanya itu penjelasan dari poin-poin materi makalah saya. Jika ada kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.